Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga anak-anakku semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT di kesempatan pagi hari ini, walaupun kita belum sempat bertatap muka, namun pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku, kesempatan pagi hari ini Pak Ibnu akan menyampaikan tentang warming up. Kita tahu bahwasanya warming up ini adalah hal yang sangat vital, yang sangat penting sebelum kalian melakukan kegiatan olahraga, baik apapun itu jenisnya, entah itu olahraga individu maupun olahraga yang sifatnya adalah kelompok. Warming up ataupun pemanasan ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita, tubuh kalian, khususnya yang akan melaksanakan kegiatan olahraga. Mari kita perlihatkan di slide berikut ini. Nah, 10-15 menit ini kalian melakukan apa adalah hal yang sangat penting agar kalian bisa terhindar dari cedera. Cedera itu apa? Cedera atau luka adalah sebuah kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh karena suatu paksaan atau tekanan fisik maupun kimiawi. Pentingnya kalian melakukan pemanasan atau warming up ini adalah kalian bisa terhindar dari terjadinya cedera. Nampaknya sepele, nampaknya hal ini bukan hal yang sangat perlu diperhatikan bagi kalian. Saya yakin bahwasanya hal itu tidak pernah terpikirkan bagi kalian, bahwa yang namanya warming up itu adalah ya seperti olahraga biasa saja. Sebenarnya itu adalah hal yang keliru. Untuk itu, sekali lagi pada kalian, anak-anakku semua, sebelum kalian melakukan olahraga, alangkah baiknya melakukan 10 sampai dengan 15 menit gerakan pemanasan atau warming up. Warming up itu apa? Atau pemanasan itu apa? Adalah suatu sesi kegiatan sebelum berolahraga yang berfungsi untuk menyiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik. Apa sih tujuannya dari pemanasan itu? Bertujuan adalah untuk meningkatkan suhu tubuh sebelum berolahraga, sehingga tubuh akan mulai beradaptasi dengan peningkatan intensitas gerak fisik yang akan dilakukan. Warming up yang baik adalah warming up yang dilakukan punya tujuan yang pasti. Apa yang akan kalian lakukan dengan olahraga itu sendiri. Sesuaikan warming up dengan olahraga yang akan kalian lakukan. Karena dengan warming up yang benar, olahraga yang kalian lakukan akan menjadi maksimal hasilnya. Situasi seperti ini, kalau kalian menyempatkan diri untuk berolahraga, akan sangat bermanfaat bagi kalian. Situasi COVID pandemi seperti ini, sempatkan untuk berolahraga, walaupun hanya 30 menit kurang lebih. Namun didahului dengan yang namanya pemanasan. Pemanasan bisa dilakukan dengan stretching ataupun peregangan. Apa sih stretching itu? Adalah serangkaian gerak untuk melatih fleksibilitas anggota badan seperti punggung, kaki, dan tangan. Peregangan dilakukan untuk melemaskan otot dengan membuatnya berkontraksi. Nah, jenis-jenis warming up ataupun pemanasan ini
macamnya ternyata setahu Pak itu ya hanya ya sudah seperti itu, ternyata banyak. Ada yang dilakukan dengan statis, kemudian dinamis, pasif, isometrik, dan neuromuskuler. Mari kita lihat satu persatu pengertian dari warming up. Yang pertama adalah pemanasan secara statis. Pemanasan statis dilakukan dari ujung kepala ke ujung kaki tanpa banyak melakukan pergerakan. Misalnya peregangan kaki atau lutut. Anda hanya perlu menahannya selama 30 detik atau lebih sedikit. Gerakan pemanasan ini ringan dan tidak menyakitkan. Anda akan merasakan seluruh badan Anda meregang dan memengaruhi otot, bukan pada sendi. Kalian pada saat SMP pun sudah melakukan, cuma barangkali kalian belum tahu bahwa ini yang namanya pemanasan statis. Dan biasa, seperti awal sebelum melakukan olahraga, Pak Enu pun juga melakukan hal yang sama seperti ini. Pemanasan statis. Berikutnya, pemanasan dinamis. Pemanasan ini melibatkan pengendalian tangan dan kaki dengan perlahan dan membawanya pada batas jarak pergerakan. Bagian tubuh Anda akan bergerak dan perlahan-lahan meningkatkan kecepatan, baik dilakukan persatu maupun sekaligus ataupun bersamaan. Pemanasan yang berikut adalah pemanasan pasif. Ini harus dilakukan secara berpasangan, tidak mungkin kalian lakukan sendiri. Pemanasan pasif ini mirip dengan pemanasan statis, namun Anda bersama satu orang atau berpasangan akan saling menekan untuk meregangkan otot. Contohnya, Anda bisa berposisi tidur telentang, sementara pasangan pemanasan Anda mengangkat kaki Anda dan meregangkan hamstring. Pemanasan pasif mengurangi kejang otot dan membantu mengurangi kelelahan otot dan rasa sakit setelah berolahraga. Lihat pada gambar yang terpampang di bawahnya, itulah yang namanya pemanasan pasif. Lanjut. Pemanasan berikutnya adalah pemanasan isometrik. Pemanasan ini merupakan peregangan otot di mana Anda menahan peregangan tersebut selama beberapa waktu. Sebagai contoh, gerakan plank. Tekuk lenganmu, turunkan tubuh Anda, berkonsentrasi berat badan pada lengan bawah. Tahan. Pose selama kurang lebih 10 detik. Pemanasan ini merupakan pemanasan paling aman dan paling efektif untuk meningkatkan jarak pergerakan sendi sekaligus memperkuat tendon dan ligamen saat mencapai kelenturan. Pemanasan yang berikut adalah pemanasan neuromuskuler. Pemanasan ini menggabungkan pemanasan isometrik, pemanasan statis, dan pemanasan pasif untuk mencapai tingkat kelenturannya yang lebih tinggi. Lakukan dengan pemanasan pasif pada otot dan secara pasif regangkan sampai jarak pergerakan meningkat. Pemanasan ini merupakan bentuk latihan kelenturan atau fleksibilitas yang juga membantu meningkatkan kekuatan. Nah, berikutnya adalah kenapa Pak Enu menekankan perlunya untuk warming up, ya? Karena kalau sampai kalian lupa untuk tidak melakukan pemanasan atau warming up, riskan kemungkinan terjadi cedera itu sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. Untuk itu, seandainya namanya kita sudah berupaya ya, kadang-kadang upaya yang sudah kita lakukan pun juga tidak langsung bisa menjamin aman.
Kita sudah berupaya untuk pemanasan, untuk melakukan gerakan-gerakan yang lain, tetapi yang namanya cedera mungkin saja terjadi. Nah, seandainya kalau kalian pada saat melakukan olahraga terjadi cedera, ya, olahraga ini tidak lepas dari terjadinya cedera. Olahraga apapun itu, baik itu yang perorangan maupun yang individu. Cedera bisa berasal dari karena benturan, ataupun karena posisi badan ataupun tubuh yang keliru, karena jatuh. Ini semua bisa berakibat terjadinya cedera. Seandainya terjadi seperti ini, ya, hal-hal yang perlu kalian lakukan adalah yang pertama adalah rest. Sering disebut dengan rice, ya, rice beras itu bukan, tapi rest ini adalah rest istirahat. Hentikan aktivitas olahraga kalian segera setelah terjadinya cedera tersebut. Istirahat. Kemudian tindakan yang kedua adalah ice. Kompres dingin dapat mengurangi rasa nyeri yang terjadi dari cedera olahraga. Yang ketiga adalah compression. Kompres. Balut rekat pada daerah yang cedera menggunakan bandage atau pembalut ataupun perban. Dan yang terakhir adalah elevation, pengangkatan, menahan bagian yang cedera berada di posisi lebih tinggi daripada tubuh yang sedang berbaring. Itu pun bisa dilakukan, ya, pada saat setelah terjadi kejadian cedera, istirahat 2 hari terlebih dahulu, baru melakukan rise, ya, rise, ice, compression, dan elevation. Itu anak-anakku. Jadi olahraga yang kalian lakukan, saya yakin situasi seperti ini untuk menyempatkan diri berolahraga nampaknya bagi kalian memang cukup sulit. Tapi pesan Pak Ibnu harus tetap dilakukan. Karena olahraga ini tidak membutuhkan lahan yang luas, alat yang mahal, kemudian waktu yang lama, tidak perlu. Karena olahraga ini fleksibel, dimanapun, kapanpun bisa dilakukan. Pak Ibnu paham dengan situasi ini, tugas kalian itu semuanya lewat daring semua. Tetapi sempatkanlah untuk tetap berolahraga. Karena dengan berolahraga, ya, imun kalian secara otomatis akan meningkat. Kebugaran tubuh kalian akan otomatis meningkat. Kata kuncinya adalah olahraga menjadi kebutuhan hidup. Sehingga kalian kalau tidak melakukan olahraga, tubuh ataupun badan rasanya belum sempurna, belum sehat. Tetapi kalau kalian sebaliknya menganggap olahraga adalah hal yang bukan hal yang penting, ya sudah. Akhirnya kalian pun, tubuh kalian akan merasa ya tidak enak lah, lemes, lungkrah dan sebagainya. Di akhir nanti Pak Ibnu akan menyampaikan atau memberikan contoh, ya, contoh warming up. Ini walaupun Pak Ibnu sudah tua pun sudah mempersiapkan diri, ya, di rumah. Halaman rumah, depan rumah pun bisa, dalam rumah bisa. Contoh melakukan warming up dan olahraga yang paling mudah. Bisa dengan menggunakan alat dan bisa dengan tidak menggunakan alat. Perhatikan contoh warming up dari Pak Ibnu. Lakukan 10 kurang lebih sampai dengan 15 menit. Ya.
Ini di depan rumah halaman Pak Ibnu. Pagi hari, jam 9. Ya, sebenarnya panas. Cuma Pak Ibnu memang mengambil sinar matahari yang jam segitu itu. Sangat bagus bagi kebugaran tubuh kalian. Ya, saya yakin kalian semua pasti sudah bisa dan pernah melakukan. Ya, gerakannya gerakan-gerakan yang gampang saja. Ya, ini Pak Ibnu sudah uzur begitu ya, sudah umur 58, mungkin kalau ada gerakan-gerakan yang mungkin sudah tidak sempurna ya mohon dimaklumi karena kondisi tubuh sudah berbeda. Ya, tapi kalau seandainya seusia kalian ya mungkin kalian harusnya lebih sempurna dari Pak Ibnu. Ya. Ini olahraga ini, pemanasan ini akan Pak Ibnu sesuaikan dengan nanti yang olahraga akan Pak Ibnu lakukan. Ya. Perhatikan, nah itu mulai dari, nah, itu aja Pak Ibnu sempat gloyor begitu karena memang keseimbangan sudah berkurang. Ya. Tetapi kalau kalian saya yakin keseimbangan lebih terjaga. Ya. Mulai dari atas, ya. Warming up itu mulai dari gerakan anggota badan atau tubuh bagian atas, kepala, kemudian tangan, bahu, punggung, ya. Kemudian turun ke bawah, lutut, kaki, ya. Sehingga tidak pindah-pindah, tidak dari atas, bawah, kemudian tengah, kemudian pindah lagi bawah, enggak. Urut dari atas turun ke bawah. Sehingga badan kalian siap untuk akan mengikuti olahraga yang akan kalian laksanakan. Nah, yang tadi stretching, pengen melakukan stretching. Ya, yang ini, nah pemanasan yang kalian bisa lakukan juga. Ya, dinamis ini, bergerak. Ya, kalau yang tadi statis. Gampang ini, ya. Jumlah hitungan bisa kalian tambahi sendiri, tingkatkan. Kalau ini Pak Ibnu hanya contoh saja supaya kalian paling tidak tahu gerakan-gerakan di warming up. Ya. Nanti di akhir ini Pak Ibnu akan memberikan contoh tentang permainan. Ini sebenarnya permainan baru yang menemukan adalah dosen UNES, dosen olahraga. Ya, nanti bisa diperhatikan, bisa diperlihatkan. Kalau memang memungkinkan masalah alat bisa dimodifikasi. Ya, ini Pak Ibnu melakukan gerakan tangan, karena nanti yang akan Pak Ibnu gunakan adalah banyak di tangannya. Ya, jadi inti dari pemanasan adalah olahraga apa yang akan kalian lakukan, ya, disitulah yang difokuskan diperbanyak, supaya kalian betul-betul siap, karena di situ di warming up itu gerakannya mendekati gerakan yang sebenarnya di gerakan inti atau di gerakan olahraga yang kalian lakukan. Nah, ini kelenturan kaki dan lutut. Nah, selesai, ya. Nah, ini yang Pak Ibnu ceritakan tadi. Ini Pak Ibnu menggunakan
alat yang sederhana, namanya kalau dalam bahasa asingnya itu backball match, BBM, tapi kalau dalam gampangnya ya bola bali maneng atau bola bali meneh. Dan namanya istilah itu kan gampang. Perhatikan ya, ini juga bisa untuk meningkatkan kebugaran kita. Perhatikan. Nah, ya, kenapa dikatakan bola bali maneng atau backball match? Ya, karena bola yang Pak Enu pukul, nah itu kembali. Ini bisa dilakukan sendiri ataupun pribadi, bisa dilakukan berpasangan, bisa dilakukan di dalam rumah atau bisa dilakukan di luar rumah. Ya, ya. Kelihatannya sepele, hanya tak-tuk begitu. Tetapi unsur kebugaran yang ada di situ sudah tercakup. Ya, ada kekuatan, ada kelincahan, ya, ada kecepatan. Tuh, anak-anak semua, ya. Jadi itu yang dapat Pak Enu sampaikan. Sekali lagi, tetap semangat bagi anak-anakku, karena olahraga yang Pak Enu sampaikan tadi dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, dan apapun yang dapat kalian lakukan untuk tetap beraktivitas, ya, tetap semangat, ya, tetap berolahraga, jaga semangat kalian, ciptakan kalau perlu hal-hal ataupun olahraga yang bisa tetap meningkatkan kebugaran kalian. Salam dari Pak Ibnu, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.